Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini. Tentu saya harapkan keadaan Bapak Ibu, saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat, dalam pemeliharaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dan dalam penyertaan Tuhan. Mari kita belajar firman Tuhan melalui acara Menerima hari ini. Kita akan buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami kasih karunia dan anugerah-Mu, di mana kami boleh tetap terpelihara oleh Tuhan, masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami belajar kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami perlu firman-Mu untuk memimpin hidup kami, untuk menuntun hidup kami di dalam jalan kebenaran, sehingga hidup kami boleh berkenan di hati Tuhan. Hidup kami boleh menurut kehendak Tuhan, hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya ketika hidup kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan, maka hati Tuhan akan senang, dan kami akan hidup di dalam jalan kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini dalam acara Menerima hari ini adalah mujizat. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini dalam acara Menerima hari ini adalah mujizat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya membaca sebuah kisah yang amat sangat menarik, yang akan memberikan suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita tentang arti sebuah mujizat. Seorang anak laki-laki sedang duduk di bangku taman sambil membaca Alkitab. Dia dengan lantang berseru memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan itu maha hebat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu maha ajaib. Dia berteriak keras tanpa khawatir apakah ada yang mendengarkannya atau tidak. Tak lama kemudian datanglah seorang lulusan doktor jurusan filsafat yang baru saja menyelesaikan studinya di universitas setempat. Merasa dirinya hebat, memiliki pengetahuan yang tinggi, doktor filsafat lalu bertanya kepada anak laki-laki tersebut tentang sumber kegembiraannya, sehingga anak laki-laki itu berteriak keras memuji Tuhan. "Hei," tanya anak laki-laki itu sambil tertawa ceria, "apakah kamu tidak tahu mujizat besar apa yang telah Tuhan lakukan? Saya baru saja membaca Alkitab bahwa Tuhan membelah gelombang Laut Merah menjadi dua, sehingga seluruh bangsa Israel dapat melewati di tengah-tengahnya." Si doktor filsafat yang merasa dirinya hebat tersebut tertawa ringan, lalu duduk di samping anak laki-laki itu, dan ia mulai mencoba untuk membuka mata anak laki-laki tersebut terhadap realitas mujizat Alkitab. Rupa-rupanya si doktor filsafat itu tidak percaya akan mujizat Alkitab. Lalu dia berkata, "Itu semua bisa dijelaskan dengan ilmiah dan amat sangat mudah. Ilmu pengetahuan modern telah menunjukkan bahwa kedalaman Laut Merah tepat di wilayah itu, di tempat di mana bangsa Israel menyeberang,
Pada saat itu tinggi airnya kebetulan hanya 10 inci saja, atau kurang lebih 25 cm, karena 1 inci itu sama dengan 2,5 cm. Sehingga tentu saja tidak ada kesulitan bagi bangsa Israel untuk menyeberanginya. Karena tepat pada saat itu ketika menurut saudara mujizat itu terjadi, memang tinggi Laut Merah itu cuma 10 inci atau 25 cm, kata si doktor filsafat itu. Setelah mendengar penjelasan si doktor filsafat, anak laki-laki itu kembali membaca Alkitab yang terbuka di pangkuannya. Dan si doktor filsafat yang merasa sangat puas sudah memberikan pencerahan dan wawasan ilmiah yang mendalam kepada anak laki-laki tersebut, bermaksud berbalik melangkah pergi. Tetapi baru saja dia melangkah 2 langkah, si anak laki-laki itu berteriak memuji-muji Tuhan lebih keras lagi dari teriakan sebelumnya. Sehingga si doktor filsafat menoleh penasaran dan menanyakan alasannya kepada si anak laki-laki. "Wow, sangat luar biasa," seru anak laki-laki itu dengan sukacita. "Tuhan lebih besar, Tuhan lebih hebat, Tuhan lebih ajaib daripada apa yang kukira. Dia tidak hanya memimpin seluruh bangsa Israel menyeberangi dan melewati Laut Merah, namun Tuhan juga menyelesaikan perbuatannya dengan ajaib, yaitu dengan cara menenggelamkan seluruh tentara Mesir yang mengejar ke dalam air yang kedalamannya cuma 10 inci atau 25 cm menurut saudara." Si doktor filsafat mulutnya menjadi bungkam, tidak berani berbicara lagi, dan sambil menahan malu, ia cepat-cepat pergi meninggalkan anak laki-laki itu. Saudara-saudara sekalian, Tuhan sanggup membuat mujizat dan keajaiban yang bahkan mustahil sekalipun. Yang namanya mujizat memang sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Yang namanya mujizat itu pasti melampaui akal manusia. Yang namanya mujizat itu pasti di luar kesanggupan manusia. Bagaimana mujizat mau dijelaskan dengan pikiran manusia secara ilmiah? Tentu tidak akan bisa. Tuhan tentu sanggup melakukan mujizat, tetapi manusia tidak sanggup melakukan mujizat. Tuhan sanggup melakukan keajaiban dalam hidup kita. Bahkan sekalipun harus melalui tembok kemustahilan, Tuhan itu juga sanggup. Hanya kekuatan Tuhan dan kuasa Tuhan yang bisa membuat mujizat, keajaiban, dan kemustahilan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu merupakan suatu kisah menarik bahwa Tuhan seringkali melakukan segala perbuatan-perbuatan ajaib, segala mujizat-mujizat yang kadang-kadang harus kita ingat bagaimana Tuhan melakukan perbuatan ajaib dan mujizat dalam hidup kita. Dan Tuhan selalu ingatkan melalui firman-Nya, ingatlah akan perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan. Ingatlah akan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, supaya kita mengingat Tuhan dan tidak lupa akan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 105 ayat yang kelima, di mana Tuhan memperingatkan anak cucu Abraham dan anak-anak Yakub, maksudnya adalah keturunan Israel, supaya mengingat akan segala perbuatan ajaib yang Tuhan lakukan terhadap nenek moyangnya, supaya mereka mengingat akan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan terhadap nenek moyangnya. Dalam Mazmur 105 ayat yang kelima, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya.
Jadi keturunan Israel disuruh oleh Tuhan untuk mengingat perbuatan ajaib yang Tuhan sudah lakukan terhadap nenek moyangnya. Mujizat yang Tuhan lakukan terhadap nenek moyangnya, bahkan penghukuman yang Tuhan sudah lakukan terhadap nenek moyangnya. Karena nenek moyangnya adalah orang yang tegar tengkuk, orang yang suka bersungut-sungut. Jadi itu perlu diingat. Nah, demikian juga apa yang Tuhan katakan tentang mujizat yang Tuhan lakukan, di mana di sini kalau kita baca dalam Daniel 4 ayat yang ketiga, Raja Nebukadnezar, Raja Babel mengakui tentang kehebatan Tuhan, tentang kehebatan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, Daniel 4 ayat yang ketiga. Betapa besarnya tanda-tandanya, dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal, dan pemerintahannya turun-temurun. Ini pengakuan Nebukadnezar setelah dia diberi pelajaran oleh Tuhan daripada Daniel, di mana Tuhan menghalau Raja Nebukadnezar yang begitu sombong, menghalau dari kalangan manusia, menjadi hidup seperti binatang, memakan makanan rumput selama 7 tahun, sehingga akhirnya Raja Nebukadnezar itu mengakui kekuasaan yang maha tinggi atas kerajaan manusia, mengakui bahwa Tuhan yang menetapkan siapa yang dikehendakinya untuk berkuasa. Itulah sebabnya kalau Raja Nebukadnezar saja bisa mengakui bahwa Tuhan sanggup membuat tanda-tanda mujizat, saudara, tentu kita juga mengakui lebih-lebih lagi bahwa Tuhan kita sanggup membuat mujizat, sanggup membuat perbuatan ajaib dalam hidup kita, sanggup membuat hal-hal yang mustahil dalam hidup kita. Itu sebabnya jangan pernah kita putus pengharapan, jangan pernah kita putus asa. Tuhan masih ada. Tuhan masih sanggup membuat mujizat di dalam hidup saudara. Tuhan sanggup melakukan keajaiban-keajaiban dalam hidup saudara. Mungkin manusia katakan itu hal yang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti apa yang dikatakan di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikian juga dalam Yeremia 32 ayat yang ke-27 dikatakan, sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Perhatikan pertanyaan menantang daripada Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan, dikatakan demikian, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tentu Tuhan sebagai Tuhan Allah segala makhluk, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan besar, perbuatan-perbuatan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban dan mujizat-mujizat dalam hidup kita. Sebagaimana Ayub pasal 5 ayat 9 mengatakan, Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Jadi Tuhan sanggup membuat keajaiban dan mujizat yang tak terbilang banyaknya. Tergantung Tuhan menghendaki atau tidak. Kalau Tuhan menghendaki, seberapa banyak pun mujizat Tuhan sanggup lakukan. Kalau Tuhan menghendaki, seberapa banyak pun keajaiban dapat Tuhan juga lakukan. Tetapi harus kita ingat, mujizat terjadi itu selalu dibarengi dengan kepercayaan. Tanpa rasa percaya, tidak akan ada mujizat.
Kalau kita menginginkan mujizat terjadi dalam kehidupan kita, harus ada rasa percaya kepada Tuhan. Karena mujizat terjadi seiring dengan percaya kita. Sebagaimana dikatakan di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-58. Di situ dikatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Di sini menceritakan bahwa ketika Yesus mengajar di rumah ibadat di kota Nazaret, kota tempat dia dibesarkan, ternyata Tuhan katakan tidak banyak yang dilakukan mujizat di tempat itu, di kota Nazaret, karena ketidakpercayaan mereka. Jadi kalau mereka tidak percaya, sekalipun Yesus juga tidak ada mujizat yang terjadi. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, kalau saudara ingin melihat mujizat terjadi dalam hidup saudara, tidak ada yang lain. Percaya total. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya kami ingat Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam hidup kami. Tuhan sanggup melakukan keajaiban dalam hidup kami. Tuhan sanggup melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam hidup kami. Bahkan sekalipun perbuatan yang mustahil, Tuhan juga sanggup melakukan dalam hidup kami. Kami seharusnya tidak pernah putus asa. Kami seharusnya tidak pernah putus pengharapan. Karena di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Sesuatu yang menurut kami mustahil terjadi, Tuhan sanggup melakukan itu bagi kami. Bahkan Tuhan menantang kepada kami, adakah sesuatu yang mustahil yang tidak sanggup aku lakukan? Kami percaya Tuhan, kami sungguh percaya Engkau sanggup melakukan apapun yang Engkau mau Tuhan. Bahkan hal yang mustahil sekalipun Engkau sanggup. Terima kasih Tuhan, biarkan harapan dari kami tetap bangkit terus. Kami tetap berharap kepada Tuhan, karena pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Amin.